Salam sehat semangat. Jumpa kembali dengan saya di channel catatan harian pasien Parkinson. Bagaimana saudaraku? Semoga saat ini saudaraku dalam keadaan yang sehat, terhindar dari virus COVID-19, ya, bisa hidup bersampingan, bisa tetap sehat, ya, tidak kena virus tersebut. Kemudian juga masih ada semangat walaupun di beberapa kantor sudah mulai masuk WFO, ya, kerja masuk kantor harus ada di kantor, tapi juga masih ada yang WFH juga. Tak masalah itu, tapi semuanya demi kebaikan kita bersama, kan, ya, tetap semangat. Kemudian juga saya banyak senyum sekarang setelah terobati banyak senyum, maka belajar senyum juga. Harapannya saudara juga masih bisa tersenyum. 227. Iya, 227 itu istilah dalam belajar senyum. 2 menit, dan 7 menit lamanya itu belajar. Kemudian juga di samping itu, kita walaupun dalam kondisi bagaimanapun, kita harus bisa bahagia dan kondisi yang kita terima. Seperti saya juga, walaupun dalam kondisi baru proses penyembuhan juga, belum final, saya juga mencoba untuk bisa tersenyum. Senyum, saya belajar senyum, saudara-saudaraku. Waktu Parkinson menggembur saya bisa-bisa tuh mukanya tuh kaku, nggak bisa senyum sama sekali. Jadi bukan cool ya, tapi ekspresi yang kaku yang tidak ada semangatnya, kaku yang mencerminkan keminderan juga, itu seperti itu. Tapi saya mencoba untuk bisa tersenyum dan bahagia walaupun masih hidup di apartemen yang yang itu kan masih numpang ya di apartemen untuk berobat seperti itu. Ya, saudaraku, saya bisa dalam kondisi seperti ini karena pengobatan saya diambil oleh Mayora di program ARG-nya. Itu ada CSR-nya PT Mayora yang luar biasa itu. Sungguh ini anugerah Tuhan bagi saya ketemu dengan Mayora. Program ARV Mayora dalam bentuk CSR-nya sebenarnya untuk pengobatan khususnya yang punya penyakit MSA, ya, MSA. Nah, terkait dengan MSA, bisa saudaraku carilah itu apa penyakit MSA itu. Yang jelas mirip Parkinson, tapi dia lebih parah karena ada penyumbatan di otak sehingga terjadi fluktuatif sekali tekanan darahnya, sehingga kadang mudah untuk pingsan juga, seperti itu yang MSA. Sebenarnya program pengobatannya untuk itu, tapi ketika saya mengajukan diri permohonan apakah saya juga bisa diterima masuk kualifikasi itu yang di cover pengobatan oleh Mayora secara full. Nah, saya mengajukan dan alhasil puji Tuhan diakomodir oleh PT Mayora, bisa diobatkan seperti itu. Ya, tidak ada artinya tidak ada imbal balik apa-apa. Dalam arti saya punya kewajiban apa ke Mayora, tidak, tapi benar-benar murni Mayora menolong orang-orang yang sakit dengan program CSR-nya. Nah, sehingga full semua kebutuhan hidup sehari-hari kayak di apartemen sama pengobatan tuh, kebutuhan pengobatan, biaya rumah sakit, biaya dokter, biaya terapi, biaya perjalanan dan sebagainya, semua di cover oleh Mayora. Nah, sekarang bisa saudara bayangkan, kalau saya sekarang sudah masuk di bulan kelima, 5 bulan lah, 5 bulan dalam proses pengobatan dengan beberapa rumah sakit rujukan, dengan beberapa dokter spesialis, beberapa terapi juga. Nah, selama 5 bulan. Kemudian hidupnya di apartemen, harus sewa apartemen, akomodasi dan logistiknya, nah, semua ditanggung. Saya bayangkan sudah habis berapa besar biaya yang dikeluarkan Mayora untuk mengobatkan saya. Nah, ini anugerah Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa
kami, doa-doa kita, doa-doa saya di tahun 2020 dan 2021 ini tersiap sudah rencana Tuhan, yaitu walaupun kamu sudah berdarah di dalam menjalani menapaki perjalanan hidupmu dari tahun 2014, sekarang di tahun 2020 Tuhan menjawabnya dengan ini, melalui tangan Mayora, kamu saya obati, bersabarlah, berpasrahlah. Nah, seperti itu saudara. Jadi ini adalah sebagai sebuah mukjizat bagi saya dari Tuhan, dipertemukan dengan Mayora dan diobati seperti ini. Nah, apa saja yang terjadi selama pengobatan itu berjalan? Akhir November saya diterima sebagai pasien yang mau diobatkan Mayora melalui beberapa screening. Screeningnya adalah melalui pengamatan, interview di rumah juga, melihat kondisi rumah seperti apa, kemudian ditanya tentang pekerjaannya bagaimana, kesehariannya bagaimana, dan sebagainya. Itu screening sosial di rumahnya seperti apa. Kemudian screening yang lainnya juga melalui MRI, konsultasi dokter ahli, spesialis saraf, kemudian harus foto ronsen juga, foto torak, kemudian cek lab dan sebagainya. Dan akhirnya sebenarnya untuk selain Parkinson itu semuanya bagus. Dalam arti apa? Paru-paru bagus, jantung bagus, ginjal bagus, kemudian tidak ada kolesterol, asam urat juga tidak, artinya tidak melebihi batas ambang seorang yang sehat ya, seperti itu. Diabetes juga nggak punya, atau gula nggak punya juga, semuanya bagus. Fisik sebenarnya fisiknya juga bagus, karena serang Parkinson aja menjadi lebih kurus dan jalannya tidak bisa seperti itu. Jadi organ tubuh semuanya itu masih dalam kondisi normal. Yang tidak normal adalah kondisi otak, motorik otak, sel otak, dopaminnya kering. Nah, sehingga terjadi gangguan sensomotorik dari otak ke otot motorik yang ada di dalam tubuh kita, itu seperti itu. Nah, maka jadilah punya penyakit saraf. Kalau di kampung orang saraf itu adalah orang yang strip gila itu ya. Jadi pengobatannya dikatakan dulu, wis minum obat wong edan durung gitu ya. Itu obat orang gila belum. Itu selama mengalami pengobatan di kampung itu sakit apa? Sakit edan, kayak celeng. Beda dengan OBDJ ya. Jadi beda ya. Orang dalam gangguan jiwa. Ini gangguan sarafnya. Nah, itu di screening. Screeningnya melibatkan beberapa rumah sakit ya. Rumah sakit pertama rumah sakit Medistra untuk konsultasi dengan Profesor Suwandi. Kemudian rumah sakit Royal Progress. Rumah sakit untuk screening pertama itu. Saya melibatkan bagian-bagian termasuk ada MRI, ada ronsen atau foto torak, EMG, kemudian juga lab juga, kemudian di Royal Progress itu untuk sedot lemaknya, untuk menyiapkan bibit atau benih sel yang mau di stem cell-kan ke dalam tubuh, yaitu dengan sedot lemak. Kemudian lemak itu ditaruh di laboratorium untuk dijadikan benih bibit-bibit sel yang mau dimasukkan lagi ke dalam tubuh pasien, seperti itu. Melibatkan 2 rumah sakit untuk pertama itu. Kemudian melibatkan beberapa dokter ya. Dokter Profesor Suwanti 1, kemudian Dokter Tommy 2. Nah, 2 dokter untuk pertama untuk screening
persiapan awalnya seperti itu. Nah, kemudian next setelah surat lemak, seperti yang dikatakan di awal proses proses pengobatan, bahwa agar pihak mayora lebih cepat untuk mobilitas menjangkau pasien dan pasien tidak terlalu jauh dari tempat berobatnya, maka diinapkan di apartemen. Ya, boleh dikata rawat inap, boleh dikata rawat jalan. Kalau rawat inap kok tidak di rumah saja, kalau rawat jalan kok tidak pulang ke rumah. Jadi dirawat dan diinapkan di apartemen, seperti itu ya, dengan difasilitasi suster yang selalu memantau kondisi pasien, sehingga mudah untuk dikoordinasikan dan cepat dikoordinasikan, seperti itu. Nah, pasca surat lemak itu belum langsung pengobatan Parkinson-nya, itu masih dalam tahap persiapan menuju stem cell, itu masih persiapan, karena lemak menjadi bibit sel yang baru itu diproses selama kurang lebih minimal 3 minggu, sehingga dari awal pertama surat lemak itu, next 3 minggu kemudian baru stem cell-nya itu baru siap atau ready untuk diinjekkan ke tubuh pasien. Nah, selama menjalani persiapan stem cell ini, hidup di apartemen, seperti yang pernah saya katakan juga kepada teman-teman secara langsung itu ya, masuk pertama di apartemen pasca surat lemak itu 4 hari nggak bisa ngapa-ngapain, bed rest ibaratnya, nggak bisa ngapa-ngapain bener. Maka dari situlah saya merasa bahwa sangat lemah, manusia itu sangat lemah, tidak punya daya apa-apa ketika dalam kondisi terpuruk. Dan mungkin juga antara pria dan wanita, ternyata wanita lebih kuat dibandingkan pria dalam menjalani kehidupan ini. Ya, pastilah buktinya salah satu sudah berkeluarga, punya anak cucu, bisa membuktikan bahwa kaum wanita lebih kuat dibandingkan kaum pria. Nah, selama persiapan menuju stem cell itu ada pemantauan secara kontinu, secara kontinu dari pagi sampai malam, itu memang dipantau. Perkembangannya selalu dilaporkan sehari 3 kali kepada tim mayora yang mengurusi menangani pasien-pasien Parkinson dan juga MSA itu. Pagi dari bangun sampai malam mau tidur itu divideokan sehari 3 kali, pagi hari, siang hari, dan malam hari. Apa saja yang dipantau? Itu mantau tremornya, mantau kondisi pasien itu punya tenaga atau tidak, bisa mobilitas tidak, dengan cara divideokan. Video mulai bangun dari tempat tidur, kemudian jalan dari tempat tidur menuju kamar mandi atau menuju ruang tempat untuk duduk, divideokan bisa atau tidak. Kemudian ketika makan, materi pertama disuapi ya, maka ya belum bisa makan sendiri, belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa materi itu juga divideokan. Termasuk pakai kaos, pakai pakaian, ganti pakaian, itu divideokan juga. Karena terus terang seperti yang saya alami itu, orang yang sakit Parkinson itu pakai baju susah sekali, pakai melepas itu susah.
karena terganggu oleh tremor dan kakunya tubuh. Ya, sehingga saat di rumah sebelum diobati oleh Mayora, seringkali mandi itu tidak bisa mandi pagi dan sore, hanya pagi aja. Karena melepas baju saya hanya bisa kalau pagi, masih ada tenaga bisa melepas kaos. Nah, sorenya ya sipinan sendiri, karena melepas kaos nggak bisa nunggu anak kadang pulangnya malam kan gitu ya, kadang nggak di rumah sehingga tidak bisa menggantungkan pada anak kan. Nah, di sini suster tersedia untuk melayani pasien ya 24 jam. Nah, setelah 4 hari itu terjadi suatu apa ya, bukan keajaiban, suatu hal yang di luar dugaan. Stem cell dilakukan, kemudian oleh dokter untuk memulihkannya hanya diberi 2 obat anti nyeri dan obat obat anti nyeri dan obat antibiotik, hanya 2 itu. Belum ada obat untuk Parkinsonnya ya. Sehingga bisa dibayangkan 4 hari tidak minum obat Parkinson menjadi seperti apa pasien Parkinson. Pastilah kaku, nggak bisa gerak, tersiksa, nyeri, ngilu, ya beraneka ragam rasa dirasakan oleh pasien. Itu yang saya alami juga seperti itu. Maka setelah merasakan itu selama 4 hari keempat, selama apa? Ya, 4 hari. Di hari keempatnya akhirnya konsultasi ke dokter Tommy untuk mengklarifikasikan apakah tidak ada obat lain selain 2 obat itu, karena saya sendiri tidak bisa berjalan, harus dengan kursi roda itu. Datang pertama di apartemen di bawah orang banyak, digotong. 4 hari kemudian ketika mau ke dokter juga harus pakai kursi roda, yang selama ini tidak pernah memakai kursi roda. Pakai kursi roda memang sangat menggantungkan diri pada orang lain, karena nggak bisa berdiri, duduk sendiri, atau turun dari kursi roda, tidak bisa, harus dibantu orang lain. Nah, maka saat itu dibawa ke rumah sakit Royal Progress menurut Tommy dan berkonsultasi apa tidak obat lain selain 2 obat itu, karena dampak dari stem cell kemarin, dampak dari sel lemak kemarin, saya 4 hari nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tempat tidur terlentang. Untuk aktivitas yang lain-lain harus ditolong oleh suster. Apakah saya boleh minum obat yang diberikan dokter sebelum dilewat ke sini, obat Parkinson yaitu Heximer dan Cifro? Nah, ternyata karena dokter tidak berpesan waktu itu ya, ketika habis sudah tidak berpesan obatnya tetap diminum, tidak, maka saya tinggalkan. Saya pikir hanya itu obat itu yang bisa mengcover saya bisa sehat lebih baik, membaik lah. Ternyata salah atau terjadi miskomunikasi. Dokter tidak menyampaikan dan saya sendiri tidak menyampaikan kalau ada obat dari dokter yang lalu. Ternyata itu harus diminum, justru harus diminum karena itu untuk Parkinsonnya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kan setelah dengan persetujuan ketua tim HRD yang tim untuk merawat pasien ini, diperbolehkan minum obat dari dokter yang lama. Ya, pulang dari rumah sakit Progress sampai di apartemen, kemudian minum 1 Heximer. Setengah jam kemudian setelah minum Heximer yang terjadi, karena saya yakin 2 obat itu akan menolong orang Parkinson dari kekakuan dan dari gemetarnya tremor. Karena selama ini di rumah juga begitu, karena ada keyakinan bahwa obat itu bagus akan menolong saya, dan ada keyakinan bahwa saya bisa melakukan setiap hari. Makanya
setelah minum 1 eksimer, ternyata yang terjadi apa? Malam itu saya bisa berdiri, malam itu saya juga bisa jalan, malam itu saya bisa kamar mandi sendiri. Ya, next pagi harinya bangun pukul 4 bisa langsung mandi sendiri. Seperti ketika di rumah, pagi-pagi jam 4 harus bangun. Ya, harus bangun karena apa? Kalau kesiangan nanti menjadi hambatan bagi saya sendiri untuk aktivitas yang lainnya. Karena mandinya itu sangat lama. Bukan hanya detik, bukan hanya menit, tapi jam. Di rumah mandi itu 1 jam mandi dengan berpakaian. Nah, di sini kemarin hari kelima pasca jeda lemak itu mandinya juga lama, setengah jam ada, bisa lebih setengah jam di kamar mandi, belum pakai bajunya. Pakai baju itu nggak bisa pakai dengan apa ya, dengan mudah. Pakai celana aja, celana luar aja, nggak pakai CD, karena kesulitan, nggak bisa pakai CD. Pakai celana luar juga kesulitan sebenarnya, apalagi pakai kaosnya dan pakai bajunya, itu juga lama sekali. Macet di lutut, macet di bokong kalau celananya, sedangkan pakai kaosnya macet di pundak. Nah, udah macet di pundak itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak lagi, harus dibantu diturunkan kaosnya seperti itu. Jadi yang saya alami, jadi apa ya, cukup dalam tanda kutip berdarah-darah perjalanan awal menjadi pasien Parkinson untuk mendapatkan pengobatan dan bisa sembuh itu. Ya tidak mulus, tidak apa ya, seperti sulabim, salabim, pusalabus ada beragada sembuh, tidak seperti itu. Selama menjalani pengobatan selama kurang lebih 3 bulan pertama lah, itu saya rasakan dampak dari pengobatan ini cukup signifikan. Nah, dari stor lemak pertama itu kemudian diberikan juga infus yang sebanding dengan stem cell tadi sebenarnya, tapi hanya sedikit, 1 tube itu ya. Itu pasien yang pertama mengatakan, saya dulu pasien pertama Romo Yusef ya. Romo Yusef itu lebih dahulu dari saya menjadi pasien yang di Mayora. Dia sudah 6 bulan belum pulang juga sampai saat ini. Dia mengatakan seminggu setelah lemak itu langsung bisa jalan. Dalam hati saya 4 hari, 5, 6, 7 masih belum bisa jalan lancar. Tapi menjadi motivasi bagi saya ketika diberikan obat yang obat-obat dari Mayora itu, saya yakin saya pasti akan bisa jalan. Bahkan Romo Yusuf mengatakan bahwa setelah stem saya pertama itu, dia langsung bisa jalan dan jogging keliling apartemen, ya, bisa makan sendiri, ya, bisa minum sendiri, seperti itu, bisa bangun sendiri seperti itu. Itu menjadi tantangan bagi saya harus bisa seperti beliau lah, seperti Romo Yusef lah. Karena hasil ternyata lambat laun bisa. Ketika Heisimmer dan Cifro saya minum lagi sampai habis dan ditambah lagi disiapkan dari Mayora, ternyata bagus, cukup signifikan juga. Mulai bisa jalan, geremet-geremet lah, tapi hanya sekitar apartemen saja, di ruangan, di dapur dan di ruang keluarga lah, harus kalau rumah itu ya. Berjualan mondar mandir situ, mencoba untuk melemaskan tangan, melemaskan kaki, relaksasi, stretching, ya seperti itu ternyata bisa akhirnya, ya bisa. Nah, kemudian tibalah saatnya 3 minggu dari stor lemak itu untuk jadwal stem cell. Nah, sebelum stem cell itu juga harus konsultasi dulu ke 2 dokter juga.
dari hasil MRI dan hasil apa foto torak, hasil lab, hasil EMG itu kami konsultasikan ke dokter yang akan menanganinya. Dokter yang pertama Profesor Suwanti di Rumah Sakit Medistra datang dan membawa hasil-hasil periksa. Di situ menjadikan saya agak shock dan kaget. Kalau di awal konsultasi itu Dr. Suwanti mengatakan Anda kena Parkinson. Baiklah, saya berjanji akan saya tolong. Bahkan bisa saya tolong dan bisa di cover oleh Mayora. Tapi ketika balik lagi konsultasi yang kedua untuk mengetahui layak tidaknya untuk dirawat sebagai pasien yang di biaya Mayora dan apakah benar itu sakitnya sakit yang diobatkan oleh Mayora atau bukan, maka konsultasi lagi ke Profesor Suwanti. Apa yang mengagetkan? Ketika melihat saya masih pakai kursi roda datang ke sana, kemudian melihat hasilnya periksa itu, hasil lab dan lain-lain itu, beliau mengatakan ini bukan Parkinson, ini karena kesalahan obat atau Anda minum obat. Jadi seperti menganggap saya adalah pasien yang yang ngedrak, ngobat. Jadi karena minum obat dalam tanda kutip obat-obatan yang dikategorikan dalam kategori G termasuk eksimer itu menjadikan saya menjadi tremor seperti itu dan ada penurunan pengecilan otot-otot. Nah, sehingga beliau merekomendasikan ini nggak bisa dirawat sebagai Parkinson nih, harus dirawat di rumah sakit yang ada di Bogor sana. Saya berikan ini kontaknya, kartu namanya, kemudian silakan berobat ke sana, opnam di sana supaya bisa disembuhkan, ototnya dikembalikan berfungsi normal dan bisa kuat lagi. Saya sempat shock. Kalau berobat ke Bogor itu yang diikuti, berarti saya harus biaya sendiri. Nggak mungkin bisa terbiayai oleh saya sendiri. Itu yang shock yang pertama. Shock yang kedua, dampaknya akan bisa menjadi lumpuh tidak berhasil. Karena divonis atau dikatakan tidak oleh Profesor Suwanti, ini adalah karena ada obat sehingga berdampak pada otot-ototnya menjadi mengkeret semua seperti itu. Nah, akhirnya kan saya dibawa ke dokter yang kedua untuk second opinion. Yaitu ke dokter Frandi, spesialis saraf juga. Di tempat prakteknya antrian banyak banget juga. Saya masih pakai kursi roda juga. Ketika dapat giliran dengan didorong di kursi roda, kemudian ditanya oleh dokter Fandi sakitnya sakit apa, saya katakan dan ceritakan sakitnya Parkinson dan sebagainya, kendalanya macam-macam seperti itu. Nah, dokter Fandi mengatakan itu Anda hanya karena malas, tidak mau berlatih, tidak mau bergerak atau sering mager saja, malas gerak saja itu. Kalau Anda banyak latihan pasti bisa jalan. Tapi jangan khawatir, tak berikan obat, seminggu kemudian datang ke sini lagi dan harus bisa jalan sendiri tanpa kursi roda.
tantangan bagi saya, karena dokter ini masih meyakini saya kena Parkinson. Ya, agak ayam. Dan dokter ini cukup, apa ya, cukup keras juga ketika mengepus pasien supaya punya semangat, punya keyakinan lagi, gairah hidup lagi gitu ya. Beliau hanya mengatakan ini pesannya, kamu harus bisa jalan. Seminggu kemudian kesini lagi, ini resep obatnya. Walaupun selama ini tidak ada orang yang mati karena Parkinson. Kalau yang mati karena sakit yang lain-lain banyak, mati karena jantung, mati yang karena ginjal, mati karena paru-parunya, mati karena penyakit diabetes dan lain-lain. Tapi Parkinson tidak seperti itu. Anda akan mengalami hidup disiksa oleh Parkinson kalau tidak berobat. Jadi bukan mati, tapi ya mati nantinya, mati pelan-pelan dengan penyiksaan oleh penyakit Parkinson. Itu saya agak shock, dan tapi sempat bisa tertawa juga, dokter bisa bercanda begitu. Dan ternyata next berikutnya bagi saya dokter ini dokter yang cukup bisa mengembalikan semangat hidup saya nantinya. Nah, oke. Kemudian balik dari Profesor Ruswandi dan Dokter Frandi ini beli apartemen dan menunggu keputusan tim Mayora, dari Mayora, apakah dilanjutkan pengobatan dengan kepercayaan meyakini diagnosanya Dokter Profesor Ruswandi atau Dokter Frandi. Saya menunggu sampai berapa hari ya, kurang lebih 5 hari lah, sekitar 5 hari. Kemudian diberitahukan bahwa siap-siap untuk menjalani stem cell. Iya, benar, 3 minggu setelah sedot lemak, betul, menjalani stem cell di Rumah Sakit Siloam oleh Dokter Frandi. Nah, stem cell itu seperti apa dan bagaimana, itulah saya juga belum tahu. Jadi kalau menurut yang informasi yang terima sebelum saya menjalani itu, stem cell adalah sistem pengobatan di mana pasien diinjek menggunakan sel-sel benih sel yang disemaikan. Jika benih sel tadi ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan mencari bagian-bagian tubuh yang rusak, yang sudah mati, dan meregenerasi sel tersebut. Luar biasa. Maka dari yang ditentukan untuk stem cell itu dilihat juga before dan afternya, sebelum dan sesudah stem cell. Sebelumnya juga diamati, diobservasi juga tangannya tremornya seperti apa. Ini tremor bergetar begini, ke atas juga sama, dua-duanya hanya satu, kadang-kadang hanya satu tangan. Tapi saya yang mengalami itu sudah dua tangannya itu semua tremor, dan tubuh pun juga bergerak-gerak yang tak terkontrol. Kemudian kaki juga tremor, untuk berjalan bisa tapi nggak kuat lama. Nah, kemudian untuk tenaganya juga nggak ada, sehingga ketika diobservasi suruh berdiri, disentuh ya jatuh nggak kuat untuk menahan seperti itu. Nulis juga nggak bisa, menyeimbangkan kiri dan kanan juga nggak bisa ketemu. Jadi kedua tangan ditemukan ini meleset, nggak bisa ketemu. Walaupun saya lihat dengan mata, saya arahkan, ya nggak bisa. Kalau sekarang sih sudah bisa, tanpa dilihat bisa ketemu, ke atas, depan, belakang bisa, sudah lumayan. Nah itu sebelum stem cell dilakukan, diobservasi terlebih dahulu. Nah kemudian hari berikutnya melakukan
dilakukan tindakan medis timsel. Saya pikir lama atau operasi yang cukup lama, ternyata itu sebentar, nggak sampai ya waktu bersih 1 jam lah dari persiapan timsel dan selesai. Nah ketika menjalani timsel itu, Dr. Van Dirun mengatakan, kamu harus sembuh, kamu harus bekerja lagi, kamu masih produktif untuk bekerja, baru usia 49. Itu memberikan semangat seperti itu. Kamu nggak mikir biaya lagi kok, semuanya ditanggung oleh Mayora. Jadi kamu mikirkan untuk sembuh saja, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa bekerja lagi. Nah ini yang menyemangati saya. Nah, kemudian tipe saatnya timsel, dibawa ke ruangan yang saya pikir ruangannya juga seperti ruang operasi, itu ternyata tidak, hanya seperti ruang ruang rawat biasa begitu. Ada bed begitu, ada 3 bed sebenarnya itu, sambil yang menunggu giliran berikutnya. Tiduran terlentang, kemudian diminta untuk miring, kemudian mulailah di bius lokal, katanya bius lokal di area punggung bawah, di atas tulang belakang itu ya. Nah, saya lagi mau tindakan injeknya, ditanya dulu, sudah tidur belum Pak? Belum dokter. Oh ya, baiklah. Saya pikir kan hanya bius lokal. Yang kedua tanya, sudah tidur belum Pak? Belum. Nah, dokter memberikan perintah kepada asistennya supaya menambah dosis biusnya. Baru yang ketiga ditanya, sudah tidur Pak? Saya udah nggak dengar lagi, ternyata sudah tertidur. Ternyata biusnya untuk semua bius yang menyebabkan bisa tidur, bukan hanya tidak berasa di punggung saja. Nah nggak berjalan lama sudah selesai, dan saya disuruh tidur jungkir apa ya, tidur yang bagian kepala itu lebih rendah dibandingkan kakinya, jadi miring ya, ini kaki, kepalanya di sini gitu ya, selama 30 menit. Tapi oleh ketua tim HRD Mayora, nanti setelah di bangsal rawat, tolong nanti tidur dengan jungkir itu selama 1 jam. Nah, ya saya ikuti karena ini perintah dan juga demi kebaikan kan. Kemudian di hari kedua setelah timsel itu ditanya, bagaimana dampaknya, sudah merasakan dampak seperti apa? Baru 1-2 hari kan pasti belum signifikan benar ya untuk dampaknya itu. Maka memang di badan itu rasa lebih seger itu ya, lebih, atau mungkin karena disemangati, dimotivasi menjadi lebih baik atau gimana, tapi rasanya lebih seger di hari itu. Nah kemudian ketika pindah ke bangsal utama VIP-nya, sebelumnya itu diinapkan di ruang transit VIP ya. Setelah timsel masuk di ruang utama VIP-nya, seperti itu. Karena oleh Mayora semua pelayanan serba yang terbaik, VIP semua pelayanannya, sehingga harus tindakan yang cepat kan, seperti itu ya. Nah, saya yang alami memang belum bisa makan sendiri, masih tremor kan, belum bisa makan sendiri. Kemudian juga disuapin oleh suster kan, biar tidak tumpah itu ya. Perlu saudara ketahui kalau seorang pasien Parkinson yang tremor tuh makan itu mungkin tidak tega, sehingga ketika menyendok dari piring nasi atau bahkan mie gitu kan, sampai di mulut sendoknya, makanannya
nggak sampai mulut, jatuh semua karena tremor kan, nggak bisa seperti itu. Tapi berusaha untuk bisa, harus mencoba untuk makan sendiri. Nah, di rumah sakit Siloam hanya 2 hari, kemudian sorenya boleh pulang karena kondisinya, dokter itu kondisinya bagus. Kemudian hanya mengalami sedikit agak pusing, maka pulangnya diberi obat pusing juga, seperti itu ya. Baliklah ke apartemen dengan obat, ada Magdovar, kemudian ada Serlof, kemudian ada lagi Cifrol, kemudian ada lagi Stalevo. Nah, next di apartemen setelah 4 hari atau selama 4 hari kembali terjadi saya nggak bisa ngapain lagi. Selama 4 hari dengan dosis obat yang tinggi juga tidak bisa ngapa-ngapain, terjadi lagi tidak bisa jalan. Nah, akhirnya disarankan juga oleh tim untuk konsultasi ke dokter Fandi lagi, apakah bisa kembali menggunakan obat yang lama, maksudnya ada penggantian obat. Magdovar diganti dengan Heximer, kemudian dosisnya ditingkatkan, Heximernya 3 kali sehari, kemudian Cifrolnya 2 kali sehari, Stalevonya 3 kali sehari, Serlofnya 3 kali sehari juga, Levobennya juga sama seperti itu. Jadi minum obat banyak sehingga badannya menjadi seperti orang yang melayang-layang begitu, tapi nggak bisa jawab setelah 4 hari, tepar, betres lagi. Nah, tapi setelah diganti, keajaiban terjadi, saya bisa jalan lagi. Dan konon kata pasien yang pertama, Pastor Yosef, Romo Yosef, seminggu setelah stem cell itu dia bisa lari, bisa jalan gitu ya. Wah, nyemangati saya, tapi saya menunggu sampai 1 minggu. 1 minggu belum bisa ya. Kemudian berikutnya sekitar 2 minggu lah. 2 minggu itu saya sudah kuat berjalan dan sudah kuat untuk mobilitas lebih lancar lagi juga, seperti itu, makan sendiri bisa, minum sendiri bisa, mandi sendiri bisa, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu, karena pasien paripurna tidak boleh tinggal diam, tidak boleh dimanja, tidak boleh mager malas gerak, boleh, tetapi harus ada aktivitas. Bisa bayangkan kalau tinggal di apartemen, aktivitasnya mau ngapain, bingung kan? Pagi bisa olahraga, sore bisa olahraga, dari pagi sampai sore mau ngapain, habis yang mau dilakukan kan. Maka oleh tim Mayora, saya berdua dengan Romo Yosef, pagi sampai sore itu bantuin di kantornya Mayora. Bantuin apa? Ya macam-macam. Kadang packing makanan, kue-kue itu, biskuit untuk dikirim kemana gitu oleh Mayora, itu packing. Dalam packingnya belajar untuk menata rapi isi packingannya, belajar untuk melakban packingannya, belajar untuk menumpuk packingannya. Jadi juga latihan motorik sebenarnya, termasuk nulis. Padahal nulis nggak bisa, tapi dipaksa harus bisa di situ. Nah itu. Nah, jadi rutinitas pagi sampai sore
ikut ngantor di PT Mayora. Itu masih pandemi ya, Tetapi setelah dilakukan beberapa saat, 1 bulanan lebih ya, karena dari karyawan Mayora ada yang positif, maka dihentikan supaya tidak terjadi penularan. Dikhawatirkan kami yang kena varian kan rentan terhadap penyakit seperti itu kan, virus itu ya. Maka dihentikan untuk tetap ada di apartemen saja. Jadi pagi olahraga, siangnya terserah mau aktivitas apa, sorenya bisa stretching ringan untuk mengisi waktu supaya tidak jenuh, supaya tidak kaku badannya seperti itu. Dan alhasil hari demi hari saya lalui proses seperti itu, rutinitas seperti itu, dan bisa disimpulkan 95% tremor saya hilang, sembuh. Nah, sekarang ini kalau dicek tidak bergetar ke depannya, kemudian tangan ke atas juga kuat dan lama juga tidak bergetar, ke samping juga sama, seperti itu. Untuk duduk berdiri juga bisa, tidak sakit dan mudah untuk bergerak, seperti itu. Untuk jogging lancar, cepat, kencang, lumayan, 1, 2, bisa cepat ya. Kemudian untuk stretching juga bisa. Untuk gerakan-gerakan yoga juga saya lakukan. Nah, puji Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa. 1 kali stem cell naik, 1 minggu bisa jalan, 2 minggu berikutnya bisa lebih kuat lagi, dan seterusnya. Progresnya bukan progresif Parkinson, tapi progresnya adalah naik kesembuhannya, seperti itu. Walaupun memang harus minum obat terus, dan obatnya obat-obatan yang paten semua. Nah, yang jadi pikiran adalah nanti pasca dirawat oleh Mayora, ketika sudah mandiri, kalau masih pakai obat itu kan tak tercover oleh kantong saya. Nah, itu yang jadi pikiran saya sampai saat ini. Tapi Mayora mengupayakan akan digantikan obat tersebut dengan obat generik. Nah, kan masih ada proses dalam menggantikan obat itu kan, tidak serta-merta tak ganti dan beres kan, tidak. Harus diganti, kemudian diamati reaksi di badan seperti apa, reaksi dari pasien seperti apa, seperti itu. Nah, sehingga saat ini dalam kondisi seperti ini ya, rutinitas hanya di apartemen saya terus. Pagi jogging, kemudian setelah itu iseng buka-buka laptop ya, buat konten seperti ini. Kemudian sorenya juga saya lakukan stretching ringan dan yoga, dan malam hari istirahat, tidur terus seperti itu, rutinitas seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini akan terjadi progres yang positif terus gitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu secara garis besar proses pengobatan saya setelah ditangani oleh PT Mayora, yaitu tim HRD dalam program CSR-nya Mayora. Baik teman-temanku, ini dulu yang bisa saya cuplikan dari yang bisa teringat di memori saya. Agak melompat-lompat karena tampaknya belum tertata secara rapi. Ibarat file-file itu masih loncat sana loncat sini, penyimpanannya belum tertata secara rapi. Habis diobrak oleh Parkinson, harus saya kembalikan lagi ingatan-ingatan itu. Terus terang 2 tahun saya ketinggalan teknologi. Maka sekarang mulai belajar lagi untuk jari-jari saya menyentuh keyboard seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini berhasil dan tetap sehat, tetap semangat, tetap gembira dan bisa tersenyum. Baiklah, sekian dulu. Nanti disambung di video berikutnya.
Next, jangan lupa tolong tekan tombol like, kemudian berikan komentar, dan juga subscribe supaya saya juga bisa melanjutkan semangat untuk membuat konten-konten walaupun bicaranya alor itu sasar-susur belum tertata rapi. Dalam tahap penyembuhan juga berlatih untuk percaya diri, berlatih untuk bicara, berlatih untuk menata bicara, menata kalimat-kalimat seperti itu. Ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam sehat, semangat.